Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ryan Rabani Andaki Surantino. Saya biasa dipanggil Ryan. Saya merupakan mahasiswa dari Universitas Brawijaya dan pada saat ini saya sedang menempuh di jurusan Ilmu Ekonomi, lebih tepatnya pada program studi Ekonomi Syariah. Nah, selama di kampus, saya merupakan mahasiswa yang cukup aktif dalam organisasi maupun kegiatan kampus. Contoh kegiatan kampus atau organisasi yang saya ikuti adalah Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Di situ, saya menjabat selama 1 tahun sebagai Kepala Satuan Pengawas Internal, di mana saya melaksanakan beberapa tugas, seperti memimpin anggota saya dalam menjalankan tugas dan fungsinya, mengawasi pelaksanaan kinerja program kerja maupun kinerja fungsionaris dalam pelaksanaannya, dan yang terakhir adalah menginterpretasikan data menjadi grafik untuk dilaporkan kepada top manajemen. Motivasi saya untuk mengikuti internship di Telkom antara lain adalah perusahaan Telkom merupakan salah satu perusahaan ternama di Indonesia. Yang kedua, saya ingin dapat berkontribusi dalam perkembangan dan juga kemajuan yang ada di perusahaan ini. Yang ketiga, saya memiliki minat yang sejalan dengan posisi yang saya ambil, yaitu posisi research, sehingga saya sangat termotivasi untuk mengembangkan skill-skill maupun keahlian dalam bidang yang saya pilih. Nah, untuk komitmen, jika saya nanti diberikan kesempatan untuk dapat melakukan internship di Telkom, saya akan berkomitmen untuk menuntaskan tugas yang sudah diberikan, serta saya juga akan berkomitmen untuk dapat terus berkembang sebagai individu dan memberikan kebermanfaatan kepada perusahaan Telkom. Baik, mungkin terkait kesibukan saya untuk saat ini adalah saya berkuliah, namun karena sekarang sedang libur kuliah sehingga saya tidak memiliki kesibukan apa-apa. Mungkin untuk kesibukan lain, mungkin terakhir itu kesibukan saya merupakan terkait organisasi yaitu BEM FEBUB, di mana saya sudah jelaskan sebelumnya. Namun sekarang saya sudah melakukan demisioner atau sudah masuk ke akhir periode sehingga saya sudah tidak berada di organisasi BEM lagi, seperti itu. Oke, untuk proyek paling menarik yang pernah saya lakukan adalah proyek mahasiswa membangun 1000 desa, di mana proyek tersebut merupakan proyek pengabdian kepada desa-desa yang ada di Jawa Timur, di mana proyek tersebut bertujuan untuk memajukan maupun mengembangkan desa-desa yang ada. Nah, pada proyek itu saya mendapatkan amanah untuk menjadi ketua koordinator, di mana saya harus memimpin anggota-anggota saya yang berjumlah 13 untuk menjalankan tugas-tugasnya. Selanjutnya saya harus melakukan koordinasi antar anggota satu sama lain agar dapat bekerja sama dengan baik. Nah, terkait tahapan-tahapannya, kita memiliki 3 tahapan. Yang pertama itu adalah tahapan persiapan, di mana waktunya itu adalah 3 bulan. Pada tahapan ini kita menentukan program kerja apa yang akan kita lakukan, serta untuk berapa lama program ini akan dilaksanakan. Nah, program kerja yang kita lakukan itu terdapat 4 tema utama. Yang pertama itu adalah digitalisasi pendidikan, yang kedua digitalisasi ekonomi, yang ketiga pembangunan berkelanjutan, dan yang keempat adalah lingkungan. Nah, selanjutnya adalah tahap pelaksanaan, di mana pelaksanaan itu dilakukan selama 1 bulan penuh, lalu diakhiri dengan tahapan evaluasi, di mana kita menanyakan feedback dari warga-warga desa terkait program yang telah kita laksanakan, apakah bermanfaat ataupun tidak. Nah, terkait konflik-konflik ataupun yang terjadi di dalam situ, apakah ada hambatan atau tidak. Terkait hambatan sudah tentu pasti ada. Untuk hambatan dari internal itu biasanya konflik internal, di mana di situ saya sebagai ketua koordinator berkewajiban untuk meluraikan. Yang saya lakukan adalah melakukan proses mediasi antar anggota yang sedang memiliki konflik agar saling mengeluarkan keluh kesahnya agar permasalahannya itu bisa selesai. Nah, untuk permasalahan dari eksternal biasanya itu adalah permasalahan yang bersifatnya adalah komunikasi atau miskomunikasi. Nah, yang saya lakukan adalah menjalin hubungan yang baik atau menjalin koordinasi yang baik antar pihak eksternal dengan pihak kelompok saya, seperti itu. Nah, terkait hasil yang dicapai melalui program Mahasiswa Membangun Desa adalah kami berhasil menjalankan 14 program kerja dalam waktu 1 bulan dan menyelesaikannya dengan tuntas. Dan yang kedua adalah kami mendapatkan positive feedback dari warga desa. Nah, mungkin terkait perasaan apa yang saya dapatkan melalui program tersebut, yang saya dapatkan adalah saya bisa melatih skill kepemimpinan saya, di mana saya di situ mengurus 13 anggota. Selain itu saya juga bisa melatih skill komunikasi saya, di mana saya harus berkomunikasi dari pihak internal maupun pihak eksternal. Yang terakhir adalah saya merasa bahwa saya bisa melakukan kerjasama tim dengan baik, dikarenakan dengan 14 program kerja dengan waktu yang singkat, kami berhasil menuntaskannya sampai selesai. Oke, terkait tools yang bisa saya gunakan dalam pekerjaan saya sehari-hari, yang pertama itu adalah Microsoft Office yang terdiri dari Excel,
Word maupun PowerPoint. Tingkat kemampuan saya itu adalah setingkat 8 dari skala 10. Yang kedua adalah software SPSS yang saya gunakan untuk melakukan analisis data, di mana untuk tingkat skalanya adalah 8 dari 10. Lanjutnya itu adalah Canva, di mana saya gunakan untuk membuat suatu presentasi maupun poster, di mana tingkat keahlian saya dalam menggunakan itu adalah 10 dari 10. Dan yang terakhir adalah aplikasi Tableau, di mana Tableau itu digunakan untuk biasanya adalah menganalisis data dan menginterpretasikannya dalam bentuk gambar, di mana keahlian saya dalam aplikasi tersebut dalam skala 6/10. Oke, mungkin cukup sekian video resume yang bisa saya sampaikan. Mungkin kata-kata terakhir dari saya adalah hidup adalah perjuangan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Saya Ryan Rabani, pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.